Oke, hai Schoolers, balik lagi di YouTube-nya School Fest di segmennya Sketsa Jurusan, dan kali ini kita bakalan ngebahas salah satu jurusan yang sebenarnya kalau kita zaman SMA tuh deket banget lah sama jurusan ini gitu. Jadi jurusannya apa? Nanti kita langsung cari tahu aja di narasumbernya. Dan kali ini aku udah ditemenin nih dari salah satu konsultan jurusan yang ada di School Fest. Dan oh sorry, teman curhat ya, ini ada salah satu dari teman curhat yang selain teman-teman bisa curhat juga ke dia, tapi hari ini kita bakalan lebih banyak ngomongin tentang jurusan. Jadi kita langsung panggilkan saja. Di sini ada Wina. Halo Kak, Kedengeran agak suaraku? putus-putus sih kedengaran Kak. Oke, sip. Apa kabar? Kita berkenalan dulu kali Ya, ya. baik. Wina ini semester berapa, kuliah di mana, dan jurusannya apa nih? Jurusan yang bakalan kita bahas malam hari ini. Oke, halo semuanya, kabarku baik. Aku Wina Anatia Sari. Aku anak jurusan Bimbingan dan Konseling semester 7 di Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, ini anak BK nih, anak bimbingan dan konseling. Yang kenapa tadi aku di awal bilang kita dekat banget, karena sebenarnya waktu zaman SMA tuh ada satu guru yang eh ada yang takut sebenarnya sama guru-guru BK tuh, ada yang dekat, ada yang kesel banget sama guru-guru BK karena mereka bawaannya adalah ngerazia ya, zaman zaman SMA tuh identiknya sama itu gitu. Dan ternyata ini tuh ada jurusan khususnya. Boleh gambarin dulu lah, BK tuh gimana sih sebenarnya? Oke, jadi gimana ya? Kalau BK itu secara eh, aku nih biasanya kalau misalkan ngenalin ke orang lain, BK tuh apa, Win? Mereka tuh kayak belajar psikologi, tapi ranahnya itu di pendidikan gitu. Oke. Dan ya kayak yang tadi juga disebutin sama Kak Faldi kalau BK tuh ya berhubungannya sama sekolah kayak gitu. Hmm, 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 hmm. Oke, dan ini pertanyaan yang menarik juga ya. Kenapa ke bimbingan dan konseling? Kamu sendiri kenapa milih jurusan itu? Atau gimana deh ceritanya sih Oke, sampai kamu tuh jadi mahasiswa bimbingan dan konseling? sebenarnya agak panjang ya kalau alasan aku kenapa aku mau masuk BK. Jadi sebenarnya sih enggak sih. Sebenarnya aku gak mau masuk ke jurusan BK. Tadinya aku mau ke jurusan seni tari bahasa Indonesia. Pengen, aku ada tertarik ke psikologi, tapi kayak ada orang yang ngomong ke orang tua aku kayak psikologi itu terlalu berat katanya. Soalnya aku Hmm, anak SMA kan. Katanya psikologi terlalu berat. Disaranin lah masuk ke ya udah aku akhirnya pilih BK dan mungkin emang BK juga masih apa ya bukan sepi sih tapi peluang untuk masuknya tuh masih lebih tinggi gitu. oke, Itu oke, alasan ya. aku masuk BK. Oke. Dan apa yang terjadi setelah masuk BK? Belajar apa aja sih sebenarnya? Eh, jujur sih emang kalau misalkan apa ya, meski masih agak denial gitu ya masuk ke jurusan BK, tapi jujur di BK tuh seru banget. Karena yang tadi Hmm, aku sebutin kalau aku tuh tertarik ke psikologi kan. Nah, di BK itu aku belajar tentang ilmu psikologinya yang pasti, terus belajar tentang konseling gitu. Terus ada juga kayak apa belajar apa ya mata kuliah yang berhubungannya sama ilmu pendidikannya gitu, kayak teori-teori belajar, terus juga diagnosis kesulitan belajar. Padahal oke. kita tuh gak akan ngajar kan sebenarnya, tapi Hmm, kita hmm, perlu hmm. tahu karena kita tuh nanti bakal ngebimbing siswa itu. Oke. Kamu sendiri yang paling seru, David? Yang paling seru di kuliah di BK tuh apa sih? Oke, kalau misalkan aku pribadi nih, apa yang serunya itu yang tadi sih pasti tentang
pelajaran psikologinya gitu, Hmm, terus hmm, hmm, hmm. teori-teori konselingnya. Itu menarik banget buat aku karena secara gak langsung aku kayak lagi self therapy gitu. Oke. Terus jadi kayak tahu cara mengendalikan diri, terus juga lebih aware lah sama mental health gitu. Terus juga jadi paham kalau guru BK tuh yang seharusnya itu kayak gimana Hmm, gitu. hmm, hmm, hmm. Terus kalau misalkan kalau dukanya, kalau di kampus aku banyak tugasnya tuh. Kayak itu di semua kampus, di semua jurusan pasti banyak tugasnya ya. Semua sih. Iya, iya. Tapi kalau untuk BK sendiri, yang kita tahu kan dari zaman sekolah tuh ya udah guru BK gitu. Tapi sebenarnya punya punya prospek kerja lain nggak sih kalau kita kuliah di jurusan bimbingan konseling? Ya, kalau betul ya, kalau misalkan untuk prospek kerja, kebanyakan orang tahunya bakal jadi guru BK gitu. Hmm, Aku juga kalau misalkan ditanya, "Nih, kamu kuliah di mana? Jurusan apa?" Kalau aku sebut BK, pasti pada nanya, "BK tuh nantinya bakal jadi apa?" Terus kalau hmm, misalkan dijawab yang lain, mereka gak akan tahu. Tahunya cuma jadi guru BK. oke. Padahal dari BK tuh kita bisa jadi konselor atau konsultan pendidikan atau lembaga pemasyarakatan. Terus bahkan kalau sekarang eh, banyak perusahaan yang terbuka untuk jurusan BK untuk jadi staff HRD gitu. Gitu. Oke, ha, ha, ha. Dan dan sebenarnya kalau balik ke ya kan konteks BK itu kan bimbingan dan konseling gitu ya. Ada konselingnya sendiri gitu. Dan itu tuh sebenarnya ya ada juga kan pekerjaan konselor gitu. Konselor entah itu Iya, di kadang suka ada tuh kayak di lembaga-lembaga pemerintahan kayak di BNN barangkali atau enggak di pemberdayaan perempuan, perlindungan anak kayak gitu-gitu kan biasanya suka butuh konselor-konselor juga kan tuh gitu. Dan berarti itu bisa ya dari BK ya. hmm, Hmm. Nah, iya kalau misalnya betul. nyambung ke Iya nyambung ke bisa. Sekarang udah hmm, mulai pada terbuka. hmm, hmm. Kalau nyambung ke mata kuliah, Twin, kamu sendiri suka mata kuliah apa yang menarik di BK? Aku paling suka teori-teori konseling sih. Teori-teori konseling, terus juga sedikit sih psikologi perkembangan, Oke. terus yang paling terakhir ini kayak praktik praktik konseling. Hmm, Itu hmm, yang hmm. aku suka. Karena ini ya, apalagi tuh kalau konseling sama tadi itu misalnya psikologi perkembangan, jadi kayak bukan cuma sekedar ngedengerin doang, tapi kita juga ada kayak semacam ini ya, semacam panduannya gitu. Kalau di psikologi perkembangan itu kan kita belajar tentang usia sekian sampai sekian perkembangannya apa gitu. Terus ketika kita konseling juga ngadepin orang-orangnya, seenggaknya kita ini ngadepin remaja nih, remaja tuh kayak gini gitu. Oh ini ngadepin eh yang mungkin sudah Iya, lebih lebih dewasa gitu, beda lagi. Itu ya seninya ya. iya betul. Jadi menyesuaikan. Mhm. Tapi ini Win, aku tuh sebenarnya masih kalau untuk secara gambaran kasarnya mungkin ya nanti kurang lebih seperti itu. Tapi ada yang menarik tentang bimbingan konseling adalah yang tadi aku bilang di awal, Win. Kenapa ya? Yang namanya BK tuh identik sama galak, identik sama ngerazia, identik sama kalau misalnya ada anak sekolah yang nakal lah, ada masalah lah gitu. Terus, wah nanti dipanggil ke BK gitu. Dan itu tuh jadi stigma yang ya jelek lah kalau ada anak sekolah dipanggil ke BK gitu. Nah sebenarnya ya kamu sebagai mahasiswa BK, sebenarnya itu tuh memang memang dipelajari, memang dibentuk harus seperti itu atau gimana sih, Win? Nah, oke. Ya, bener ya kalau misalkan guru BK tuh udah lekat banget sama label polisi sekolah gitu, tukang Mm-mm. razia, dan semacam itulah ya. Itu. Eh, aku sendiri ya sebagai siswa emang pernah juga ngalamin yang namanya eh, apa ketidaknyamanan gitu sama guru BK tuh. Jadi aku paham banget kenapa.
guru BK bisa dilabel kayak gitu. Padahal setelah aku belajar selama 7 semester ini, BK itu sama sekali nggak kayak gitu dan nggak Mhm. seharusnya kayak gitu. Bahkan kayak Oke. urusan urusan razia merazia itu tuh itu sebenarnya bukan tugas guru BK, sama sekali bukan Mhm. tugas guru BK kayak gitu kan. Terus terus apa dong? Sebenarnya harusnya tuh guru BK gimana ya? Yang kamu pelajarin deh selama berapa 7 semester ini ya, kamu udah jadi mahasiswa BK. Sebenarnya BK yang oke itu sesuai dengan yang kamu pelajari itu harusnya kayak gimana? Ya, BK itu harusnya harusnya bisa jadi ini ya, karena eh, kita anggaplah BK tuh latarnya di sekolah di SMP dan SMA. Harusnya guru-guru BK itu bisa jadi teman gitu, teman dan Oke. juga tempat yang nyaman dan aman gitu buat siswa. Kebanyakan kan Kak ini ya, kayak lu mending jangan curhat deh sama guru BK kalau Hmm, soal pribadi gitu. oke. Kalau kalau masalah pembelajaran sok aja kayak gitu. Padahal mah urusan karir, belajar, terus juga pribadi, sosial itu Hmm. bisa banget dikonsultasiin ke BK kayak gitu. Karena nggak jarang juga ya Win ya, nggak jarang sebenarnya permasalahan-permasalahan pribadi, bahkan kayak apalagi ya kalau remaja-remaja, anak-anak SMA, percintaan lah mungkin apa gitu. Sebenarnya itu bahasan yang di luar akademis, tapi seringkali juga ngeganggu ke akademiknya ya Win ya. Ya tadi misalnya kayak ada Iya, masalah, betul. uh, uh, ada masalah tentang ya pribadi nih curhat, sebenarnya nggak jadi masalah ya, apalagi nanti mungkin guru BK juga bisa ngebantuin masalahnya dan secara nggak langsung juga sebenarnya bisa memperbaiki kualitas di akademiknya gitu kali ya. Betul, betul. Oke, nah sebenarnya tipe-tipe kayak gimana Win kalau misalnya ada scholars di rumah yang kayak aku bayang sih pengen deh jadi, karena seringkali gini ya, ada beberapa siswa waktu zaman sekolah tuh yang sebenarnya punya punya apa ya, punya pengalaman pengalaman bagus juga gitu sama guru BK gitu, sehingga nggak jarang kayaknya aku pengen deh jadi kayak bapak itu, jadi kayak ibu itu gitu. Nggak selalu negatif sih sebenarnya, ada aja gitu yang sama guru BK dekat juga dan akhirnya pengen masuk ke sana. Nah, menurut kamu sendiri, anak-anak atau siswa-siswa yang kayak gimana sih yang kayaknya mereka bakalan cocok deh kalau masuk BK gitu? Tipe-tipe siswa yang seperti apa gitu yang bakalan cocok masuk BK dan nggak akan kesulitan lah gitu kalau udah masuk BK? Oke, kalau menurut aku pribadi, berdasarkan ya pengalaman aku juga dan melihat teman-teman gitu, menurut aku tipe-tipe siswa yang bakal bertahan atau senang sama BK itu yang pertama pastinya yang senang ngedengerin cerita orang lain. Oke. Terus juga yang senang nolong dan apalagi ya, mungkin yang senang merhatiin orang sih. Itu yang Pak yang menurut aku paling utama gitu. Gitu sih. Oke, dan kalau boleh sedikit, eh, mungkin ada yang bingung juga ya. Menurut kamu sebenarnya kan tadi sempat dibahas ya, itu sebenarnya kayak mirip-mirip psikologi juga tuh, gitu. Tapi bedanya sama psikologi apa kira-kira, Win? Perbedaan kalau misalkan sama psikologi itu yang jelas sih dari profesinya pun bakal beda ya gitu dan eh, kayak program atau kuliah yang diambil pun bakal beda. Hmm. Terus mata kuliahnya pun banyak yang beda. Terus dalam prakteknya juga, meskipun eh, setahu aku psikologi S1 juga gak bisa sampai diagnos gitu. Tapi kalau BK tuh emang udah lebih jelas banget sih, udah lebih kayak eh, kamu jadi konselor pun sebenarnya masih belum bisa untuk diagnos gitu. Hmm, hmm, Kalau hmm. yang aku pahami sejauh ini kayak gitu.
Yap, yap. Betul, dan mungkin untuk bimbingan konseling juga ada kekhususan dan juga belajar tentang si pendidikannya juga ya Win ya. Kalau kalau nggak salah aku tahu gitu kayak misalnya sistem di sekolah gitu gitu belajar juga nggak sih? Ada Iya kan? belajar Nah, juga. itu yang barangkali nggak ada di psikologi sih sebenarnya. Kebetulan aku di lulusan psikologi juga itu yang kita tidak pelajari gitu. Kayak misal sistem sistem di sekolah tuh kayak gimana gitu bahkan eh, bahas kurikulum nggak sih kalau di BK? Ya, betul. Landasan pendidikan, kurikulum itu ada dibahas. Nah, itu dia itu sih barangkali kalau misalnya scholars yang kebingungan nih. Aku sama kok, aku seneng ngedengerin orang. Aku suka gitu merhatiin orang. Itu juga kadang kalau misal kita ngobrol sama anak-anak psikologi, itu jadi salah satu alasan juga sebenarnya mereka kenapa masuk psikologi. Dan kalau boleh aku nambahin, yang jadi pembedanya sama BK, barangkali itu sih gitu. Kita di psikologi itu nggak belajar tuh kayak misalnya kurikulum lah, kayak landasan pendidikan di sekolah formal tuh seperti apa gitu. Itu yang nggak kita pelajari gitu. Makanya buat scholars yang tadi kata Wina, oh udah seneng ngedengerin, seneng merhatiin orang, ditambah punya interest sama dunia pendidikan juga eh, sangat mendalam, itu paling cocok udah ke BK sih kalau menurutku gitu ya. Iya, benar-benar. Mm-mm, gitu. Nah, eh berarti sekarang dirimu lagi apa? Lagi skripsi atau gimana, Win? Skripsi masih belum sih. Sekarang masih sebenarnya cuma ngontrak 2 mata kuliah sekarang Hmm. dan ya gitu deh masih kayak baru bikin kerangka gitu, kerangka buat nanti kira-kira topik skripsinya apa, kayak gitu aja. Hmm. Tapi tetap ya syarat kelulusan tetap harus bikin skripsi, terus misalnya ada ya seminar-seminar apa kayak gitu ya tetap ya. Ada ininya Betul. nggak sih kayak Sekarang juga kayak lagi seminar. oke, oke, oke. Ada kayak praktek kerjanya kah gitu? Ada kayak gitunya juga nggak, Win? Ini ya kali PPL nanti itu ada Kayak semacam PPL semester gitu kan? depan kalau di aku. Nah itu gimana tuh biasanya? Kalau sejauh ini yang aku perhatiin dari Kating, PPL-nya sih masih ke sekitaran sekolah-sekolah gitu sih Kak, jadi guru-guru BK Hmm, gitu. Kalau sejauh ini oke, yang aku tahu. oke. Kayak ini ya kalau zaman dulu sekolah tuh ya ada guru PPL yang ya misalnya yang ngedampingin lah ya gitu. Misalnya dulu yang suka pada dijailin sama anak-anak sekolah tuh kalau guru-guru PPL adalah ya masa-masa seperti itu. Ya Berarti bener. berarti nanti Wina pun akan merasakan itu ya Win ya. Ini Win paling terakhir kali ya. Sebenarnya kamu punya punya ini nggak punya kayak semacam tips barangkali atau misalnya saran buat teman-teman yang eh, sebenarnya tertarik nih masuk BK gitu atau apa kira-kira yang memang memang jadi kayaknya kalian harus deh masuk ke BK gitu. Ada pesan-pesan atau tips barangkali? Aduh, kalau tips apa ya? Aku juga bingung sih. Karena ya dasar aku pun masuk BK-nya begitu ya. Tapi cuman mau ngasih tahu aja kalau BK tuh beneran menarik gitu materi-materinya. Apalagi yang tadi juga dibilang kalau misalkan kalian tertarik banget sama psikologi, tapi pengennya di pendidikan gitu. Itu beneran menarik banget gitu isi pelajarannya gitu. Terus juga apa ya? Ini juga kalau misalkan buat hidup kita sendiri nih, jangan jauh-jauh buat ke konseling orang. BK tuh kayak ya gitu. Jadi ya begitulah guys. Susah aku bingung kalau tips. Gak tahu. Ya, tapi intinya itu ya Win ya. Intinya buat teman-teman yang sebenarnya eh, suka
dalam ya mungkin konteks menolongnya ada, tapi juga concern sama pendidikan, tapi yang memang bukan guru lah gitu ya, yang bukan mendidik, BK menjadi salah satu pilihan yang tepat sih kalau menurut aku gitu ya. Jadi mereka bisa Betul. mendampingi, karena kan tetap ya, yang namanya siswa pelajar nggak cuman sekedar eh, harus meningkatkan di segi akademiknya aja gitu ya, kayak harus pinter inilah, pinter itulah gitu. Tapi yang namanya mereka di masa remaja, mereka juga punya konflik lain di luar akademik sebenarnya. Nah, si keberadaan BK ini tuh bakalan bantu banget sebenarnya anak-anak itu di masa remaja mereka, tapi juga mereka perannya sebagai pelajar, jadi bisa dilengkapin sama teman-teman lulusan bimbingan konseling ini. Gitu ya, Win ya? Mantap. Betul, emang itu tujuan utama dari BK sih, memenuhi tugas perkembangan dari individu. Iya, betul sekali gitu. Jadi sebenarnya stigma guru BK itu menyebalkan, galak, tukang razia gitu ya. Hmm, ya kalau boleh dibilang sih sebenarnya bukan tugas utamanya ya. Tugas utamanya adalah mendampingi sebenarnya teman-teman dalam menyelesaikan tugas perkembangannya. Tapi seringkali eh, itu juga menjadi salah satu cara ya nggak sih, Wid? Cara untuk menertibkan siswa gitu kan, biar biar karena ya mereka nakal berbuat hal-hal yang melanggar aturan. Sebenarnya itu juga kan tidak nggak di jalurnya lah gitu. Makanya kenapa guru BK melakukan Iya, itu biar balik lagi ke jalurnya. Gitu ya. Wah, aku ini iya, memperbaiki image-nya guru-guru BK ya. iya benar ya. BK tuh nggak kayak Gitu. gitu kok. Eh, bahkan kalau misalnya kita bisa memanfaatkan dalam tanda kutip pada guru-guru BK kita di sekolah, kita bisa banyak banget dapat manfaat sebenarnya dari mereka. Mereka bakalan bisa banget ngebantu kita di kehidupan kita sebagai pelajar ataupun di sebagai remaja. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi buat teman-teman yang barangkali sempat terpikirkan gitu, nah pasti ada jurusan. Karena kan segmen ini peruntukannya untuk itu ya, Win ya, untuk buat mereka yang bingung mau pilih jurusan apa, ya kita kasih pilihan-pilihan di sini. Kita bahas-bahas tentang jurusan, dan salah satunya adalah jurusan bimbingan dan konseling. Jadi buat kalian yang tertarik sebenarnya sama BK tapi masih setengah hati barangkali ya, mudah-mudahan di video ini bisa semakin meyakinkan kalian untuk masuk ke jurusan bimbingan dan konseling. BTW bimbingan konseling kalau di UPI turunan fakultas apa? Betul. Di, di Fakultas Ilmu Pendidikan. Di ilmu pendidikan ya, ya itu dia. Jadi turunannya di ilmu pendidikan, jadi masih satu lingkupnya, lingkup besarnya pendidikan gitu kalau untuk BK. Beda kalau psikologi kan dia ya fakultasnya fakultas psikologi dan biasanya turunan itu di humaniora atau kesehatan di beberapa universitas lebih ke sana gitu. Jadi bedanya itu teman-teman ya yang masih pada bingung. Sip, gitu barangkali Wina ya. Thank you banget sudah ngobrol malam hari ini. Lancar-lancar terus kuliahnya. Semoga lekas selesai. Semoga bisa lekas PPL ya, biar digangguin sama anak-anak sekolahan. Dan semoga cepat lulus ya, Win ya. Amin. Makasih Kak Fahmi. Oke, thank you juga Wina. Dan buat Schoolers, thank you banget yang udah pada nonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga di komen videonya. Tulis juga barangkali kalau misalnya kalian pengen jurusan apa lagi nih yang bakalan kita bahas, boleh banget di komen biar kita eh, karena sebenarnya tersebar banget nih di School Fams terutama dari berbagai jurusan yang kita bisa minta mereka buat sharing tentang jurusannya masing-masing. Dan jangan lupa juga ada Wina yang bisa jadi teman curhat juga ya Win ya. Ya, benar. Ada Wina dan teman-teman yang lain di aplikasinya Schoolfest di layanan teman curhat. Jadi kalian yang punya permasalahan tentang kehidupan pribadinya, butuh teman-teman curhat, butuh teman-teman yang bisa mendengarkan keluh kesahnya teman-teman semuanya, itu bisa banget ada di layanan teman curhatnya di Schoolfest. Jadi jangan lupa untuk schoolers juga untuk
Di download aplikasinya, aplikasi Schoolfest, ada fitur-fitur menarik di dalamnya, dan salah satunya adalah fitur teman curhat yang di dalamnya ada Win. Sekali thank you Win ya. Oke, Kak. Oke, Oke, sampai thank ketemu lagi you. di video selanjutnya. Bye.